Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Yohanes bab 19 dengan judul perikop Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menggenapi apa yang tertulis. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi segala sesuatu ini sudah tertulis. Apa yang akan terjadi? Hidup kita sudah tertulis. Apakah kita akan masuk surga? Apakah kita akan masuk neraka? Loh, kalau sudah tertulis, lalu untuk apa kita usaha? Justru kita menggenapi apa yang tertulis. Kita kan tidak tahu apa yang tertulis. Nah, kita sekarang menggenapi apa mau kita. Kita mau masuk surga, apa kita mau masuk neraka. Kalau mau masuk surga, ya genapi. Selayaknya orang yang pantas masuk surga itu seperti apa? Genapi. Maka akan tertulis, Anda masuk surga karena Anda memikul salib, mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Kalau kita setia memikul salib, lalu kita mati nanti, kita tertulis, kita menggenapi, kita masuk surga, kita ikut Yesus. Seperti Yesus mati, kita juga mati. Seperti Yesus bangkit dan masuk surga, kembali berkuasa bersama Bapa di surga, demikian pula kita akan bangkit. Kita akan masuk ke surga, ke rumahnya Yesus. Kita juga akan menjadi pengurus kerajaan surga bersama Yesus. Kita menggenapi apa yang ditulis. Jadi jangan sembrono, jangan bilang Anda sudah dibaptis lalu Anda seenaknya aja hidup seenaknya. Sudah terjamin, nanti dulu. Sudah terjamin tapi Anda harus menggenapi. Anda sudah punya dapat tiket masuk ya. Dapat tiket pesawat misalnya untuk naik pesawat. Tapi Anda tidak datang, tidak check-in pada waktunya, Anda ketinggalan pesawat, Anda rugi. Jadi pikul salib, genapi apa yang tertulis. Kalau Anda ingin mewujudkan yang tertulis itu sebagai Anda diselamatkan, genapi itu, wujudkan itu dalam kehidupan Anda saat ini. Jangan hidup seenaknya. Jadi Anda tidak bisa bilang, saya sudah dibaptis, saya sudah dijamin, lalu hidup seenaknya ya. Gak bisa, gak seperti itu. Itu namanya tertipu iblis lagi. Iblis itu kan maunya enak. Pemimpin-pemimpin yang tertipu iblis itu pemimpin yang korup, enak-enak, sementara anak buahnya hancur berantakan, kacau balau. Oh, Yesus beda. Yesus pemimpin yang benar, pemimpin yang sesungguhnya, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus tidak diserupakan, Yesus benar-benar mati. Yesus menggenapi, aku haus. Lalu serdadu ini mengambil hisop. Hisop itu sejenis ya, bunga karang, sejenis spons. Lalu dicelupkan, lalu dicucukkan ke mulut Yesus. Yesus mengatakan, sudah selesai, tergenapi. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Kok Yesus menyerahkan nyawanya? Karena Yesus adalah Tuhan. Kalau kita ini, nyawa kita diambil oleh Tuhan, dicabut oleh Tuhan. Yesus tidak. Yesus menyerahkan nyawanya sesuai dengan keinginannya, karena Dia yang punya. Dia yang punya nyawa, Yesus yang punya ini. Ini Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia.
Kok Tuhan disalib? Karena Tuhan mau menebus dosa kita, kesalahan kita yang susah, yang besar itu, yang tidak bisa lunas. Jadi kita tidak perlu lagi korban-korban bakaran, korban-korban sembelihan. Tuhan sendiri sudah menggantikan menjadi korban sempurna, korban sembelihan yang sempurna. Sekarang tinggal kita ikut mikul salib, kita ikut berjalan di jalan salibnya Yesus. Nggak bisa kita melenceng sana melenceng sini, nggak mikul salib, nanti nggak bisa masuk rumahnya Yesus, nanti ditolak. Sekarang gantian kita, jadi jangan seenaknya aja sudah ditebus oleh Yesus lalu kita ngutang-ngutang lagi. Kayak misalnya kita menebus utang saudara kita atau teman kita yang kita sayangi, sudah ditebus lalu nggak tahu diri, ngutang lagi. Sih sudah, nggak usah dilunasi. Orang kayak gitu orang kurang ajar, yang nggak tahu diri. Demikian juga kita, kalau sudah ditebus oleh Yesus ya, kita gantian, kita pikul salib. Kita lakukan tugas kita lakukan bagian kita. Kita punya bagian untuk dipikul, untuk ikut menderita. Ya, penderitaan kita nggak seberapa lah. Apa sih penderitaan kita dibanding seperti Yesus nih? Mau apa disalib seperti Yesus ini? Kasih duri seperti berdarah-darah. Kita nggak sampai berdarah-darah. Atau paling tidak kita belum pernah sampai berdarah-berdarah seperti itu ya. Jadi kita ikut pikul salib kita masing-masing, salibnya macam-macam. Tiap orang beda-beda salibnya, tapi kita pikul. Yesus tidak diganti orang lain. Yesus benar mati disalib sampai akhir. Disaksikan banyak saksi. Ada ibunya, ada murid-muridnya, ada ahli-ahli Taurat yang melihat benar bahwa itu Yesus. Sampai mereka berkata, orang lain dia sembuhkan, tetapi dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Yesus. Karena Yesus menyembuhkan orang, menghidupkan orang, tetapi Yesus tidak melakukan itu terhadap dirinya sendiri. Yesus memang harus mati untuk menebus kesalahan kita, dosa kita, supaya kita bisa didamaikan dengan Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Yohanes bab 19. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.